لكل المأمول وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أسباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن التقريب القاضي أبي شجاع ومؤلف التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا وجميع شراح هذا الكتاب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنهم وعنا وأمدنا بأسرارهم وأعاد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa 'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallif wa syarihu hadzal kitab rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri ibadihi shalihin fid dharain amin. Walladzi utawi perkara silai alladzi yubtilu kang batalaken apa alladzi batalaken at-tayammuma ing tayammum. Sebelumnya sudah disampaikan syarat-syarat tayammum, kemudian apa saja yang mesti dilakukan pada saat tayammum dan sunnah-sunnah tayammum. Maka berikutnya kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tayammum. Sekaligus nanti ditutup bahwa tayammum sekali itu berfungsi untuk menjalankan berapa banyak sholat. Apakah dibedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah ataukah tidak? Bahkan di tengah-tengah akan dijelaskan tentang persoalan yang amat sangat penting. Dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu tentang bagaimana cara bersuci orang yang salah satu bagian tubuhnya itu terdapat gib atau terdapat perban atau terdapat luka yang berdasarkan keterangan dokter ahli tidak boleh terkena air. Ini penting sekali. Walladzi utai perkara silai alladzi yubtilu kang batalaken apa alladzi batalaken at-tayammuma ing tayammum iku salasatu asya'a. Telu piro-piro perkara. Teluku apa baik ma rupane perkara silai ma abtala kang batalaken apa ma batalaken al-wudu'a ing wudu. Jadi otomatis apa yang membatalkan wudu itu otomatis membatalkan tayammum. Ngentut batalkan wudu, berarti kapan ana wong tayammum ngentut ya batal tayammume. Wong wudu sentuhan karo wong wadon
kang dudu mahrome tanpa ada sekat, tanpa ada penghalang, batal wudu'e. Ya demikian pula untuk orang yang tayamum. Otomatis apa-apa yang membatalkan wudu itu automatically juga membatalkan tayamum. Plus waru'yatul ma'i, nomor loro. Waru'yatul ma'i lan ningali banyu, oleh ningali banyu fi ghairi waqtis sholati ing dalem liyane waktu sholat. Ini tentu berlaku hanya bagi orang-orang yang tayamum karena tidak ada air. Maka seandainya ada orang tayamum karena memang tidak ada air, ketika dia selesai tayamum akan menjalankan sholat, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dia melihat air, tiba-tiba ada orang datang mengantarkan air, batal tayamumnya. Jadi jangan langsung sholat, tayamumnya batal, wudhu karena sudah ada air. Jadi yang kedua yang membatalkan tayamum ialah melihat air dalam keadaan kita di luar sholat, belum mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, wariddatu lan murtad, metu saking Islam. Na'udzubillah wal a'yadzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi utawi wong kang duweni piro-piro gib. Kalau kita lihat dalam beberapa syarahnya, jabair itu merupakan jamak atau bentuk plural dari kata jabiroh. Jabiroh itu dijelaskan oleh para pensyarah kitab takrib, termasuk yang paling kecil yaitu Fathul Qaribil Mujib adalah gib. Gib. Jadi semacam bambu atau kayu yang ditempelkan karena terjadi keretakan pada tulang agar bisa melekat kembali. Juga dalam beberapa kamus. Tapi umumnya orang memaknai jabair itu perban. Ya, orang salah-salah nemen sih, karena hukumnya pada baik, kowe. Hukumnya pada baik. Jadi gip, perban, atau bahkan plaster, ya. Oke. Wa sahibul jabairi te wong kang duweni piro-piro gip, wong kang nganggo piro-piro gip. Iku yamsahu ngusap sapa sahibul jabair, ngusap alaiha ing atase jabair. Wa yatayammamu lan tayammum sapa sahibul jabair, wa yusalli lan salat sapa sahibul jabair, wala i'adata lan ora nana mbaleni salat iku wajib alaihi ing atase sahibul jabair, dengan catatan ingkana lamun ana sapa sahibul jabair anaiku wada'a naroh sapa sahibul jabair ha ing jabair oleh naroh ala tuhrin ing atase keadaan suci. Terakhir, wa yatayammamu lan tayammum sapa wong likulli faridatin krana saben-saben salat fardu. Walaupun salat itu dijamak. Dadi engko kapan misalnya jamak takdim atau jamak takhir, setelah mengerjakan salat yang pertama tayamum lagi dulu, baru kemudian salat yang kedua. Wa yusalli lan salat sapa wong bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji, ma ing salat silaima syaa kang ngarepaken sapa wong bayane mak minan nawafili nyatane pira-pira salat sunnah. Jadi satu tayammum hanya bisa untuk mengerjakan satu salat fardu. Kalau kita ingin salat lagi ya tayammum lagi. Misale pangapunten, ana wong bengene blilokan salat toli sadar, pengen teko doi misale. Setiap dia melakukan salat itu sekaligus ditambah ping 5 maning, tapi 5 iki salat qadha. Ya maka tayammum 5 kali. Tapi kalau untuk sholat sunnah bebas. Satu tayammum bisa untuk mengerjakan sholat sunnah berapa saja. Yang penting tayammumnya belum batal. Oke, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yubtilu tayammuma salasatu asya ma abtalal wudu wa ru'yatul ma fi ghairi waqtis shalah war riddah. Tadi sudah disinggung sekilas bahwa ada 3 hal yang membatalkan tayammum. Yang pertama adalah apa-apa yang membatalkan wudhu
itu otomatis membatalkan tayamum. Dan tayamum seperti yang pernah disampaikan itu bisa menjadi pengganti bukan hanya dari wudhu, tapi juga dari mandi. Dan tayamum sebagai ganti mandi bukan hanya untuk ganti mandi wajib, tapi juga ganti mandi sunnah. Prakteknya ya tetap ada. Kayak tayamum sebagai ganti wudhu. Jadi bukan berarti karena ganti adus toli tayamumnya gelimpungan ning pasir ning lemah konon. Ya enggak juga. Nah, ketika orang sudah melakukan tayamum kemudian terjadi kepadanya apa yang membatalkan wudhu. Katakanlah pipis, kencing, atau kentut, atau berak, atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tanpa ada hail, tanpa ada sekat yang menghalangi, atau tidur telentang, atau hilang akal misalnya, atau menyentuh hasyafah. Hasyafah ku apa? Hasyafah ku helm. Oh, helm. Iya. Tadi lamun demeke watangane kabeh apa-apa, pokoke pentungane sing beli kena di demekku. Dan itu pun yang batal itu yang menyentuh. Sehingga kalau kita tayamum atau kita wudhu misalnya, toli barangnya dicekel ding wong, sing batal wonge hari kita beli. Beda dengan sentuhan kulit. Kalau sentuhan kulit baik itu alamis wal malmus, menurut pendapat yang utama yang menyentuh maupun yang disentuh batal. Ini perbedaan antara alamsu wal massu. Maka kalau kulit itu redaksinya menggunakan lamsu. Yang menyentuh, yang disentuh batal. Tapi kalau alat kelamin redaksinya massu. Massu ad-dzakari, massu halqati ad-duburi. Massu. Apa je beda lamsu karo massu? Kapan massu sing batal mung sing demeke, sing didemeke ora batal. Lah ketika terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, maka otomatis tayamum orang itu batal. Bagaimana kalau dia tayamum itu untuk menggantikan mandi? Ana wong jinabah, toli tayamum. Loh, toli tayamum. Maka ketika dia kencing atau ketika dia menyentuh hasyafahnya sendiri, setelah itu dia dilarang melakukan aktivitas yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudhu. Tapi dia tetap dibolehkan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak punya hadas besar. Jelas atau belum ini ya? Kenen, baleni maning. Tayamum itu bisa menggantikan wudhu, bisa menggantikan mandi. Kapan ana wong tayamum untuk menggantikan wudhu, kemudian dia mengalami sesuatu yang membatalkan wudhu, maka otomatis tayamumnya batal. Oke. Sekarang ada orang punya hadas besar, terus angin ong karo rabine, no, dia hadas besar. Tiba-tiba tidak ada air. Atau mungkin ada air terus angin ong karena jagatnya lagi pancoroba, jagatnya lagi sering udan. Loh, iya. Toli demam, diperiksa ning dokter, wah aja gerek kenang banyu. Posisinya dia masih punya hadas besar. Akhirnya apa? Pas waktu arpan sholat dheweke
Berarti tayamum dia itu untuk menggantikan mandi. Setelah dia tayamum sebagai ganti mandi besar, dia kentut. Berarti yang batal ini hanya nisbat dia punya wudhunya saja. Paham tidak maksudnya? Adapun hadas besarnya tidak batal. Artinya begini, lebih jelas lagi. Ketika ada orang punya hadas besar, maka sebelum dia melakukan mandi atau ketika tidak bisa mandi sebelum dia tayamum, maka di samping hal-hal yang dilarang bagi orang yang punya hadas kecil juga haram, maka ada tambahan yang dilarang. Apa? Di antaranya berdiam di dalam masjid. Berdiam di dalam masjid. Lah toli wong sing duwe hadas gede mau tayamum sebagai ganti mandi, maka setelah tayamum kemudian kentut, ndembek mushaf ora oli karena wis ngentut. Salat yoroli karena wis ngentut, tapi meneng ning masjid tetap oli. Jadi apa yang dilarang bagi orang yang punya hadas besar itu tidak berlaku. Paham kan? Oke, itu maksudnya. Makanya ana sing gawe cangkriman, ana sing gawe lughoz. Wong tayamum model apa? Ngentut tapi tayamumnya beli batal. Wong tayamum model apa? Ngentut tapi tayamumnya beli batal. Yaiku wong tayamum sing tayamumnya kanggo ganti adus sing hadas gede. Jadi ngentutnya itu tidak membatalkan tayamum dia untuk mandinya. Hanya yang dilarang pada dia melakukan aktivitas yang tidak boleh bagi orang yang punya hadas kecil. Paham ya? Oke. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ru'yatul ma'. Melihat air. Meyakini ada air. Bahkan termasuk menduga ada air. Misalnya lagi perjalanan, tiba-tiba kehabisan bakal air, datang waktu sholat, wis kegulat dengan dende, tiba-tiba orang ketemu, akhirnya tayamum. Belum lagi dia melakukan sholat, tiba-tiba dia melihat ada sekerumunan burung. Biasanya kapan ana manuk ake kumpul iku ning sore ana sumber banyu. Akhirnya dia menduga, wah kayak anak ada banyu, maka batal tayamum aja sholat. Tapi marani tempat sing diduga di situ ada air. Melihat air membatalkan tayamum itu kalau terjadi di luar sholat sebelum melakukan sholat. Tidak ngaruh kalau sudah selesai sholat. Kita laka banyu, tayamum, sebisa tayamum, tali sholat, peragat sholat, udan gede, tidak apa-apa wis. Tidak batal tayamumnya. Lah sekarang persoalannya bagaimana kalau melihat air itu di tengah-tengah kita sedang sholat. Wis Allahu Akbar udan. Priben kita tayamum batal beli. Kalau seandainya dia melihat ada air setelah dia masuk di dalam sholat, maka ketika kasus ini terjadi dilihat orang itu termasuk orang yang kefarduan sholatnya bisa gugur dengan tayamum atau tidak. Karena ada orang
yang sholat dengan menggunakan tayamum karena tidak ada air dan bukan karena sakit, pokoknya karena tidak ada air, bukan karena sakit. Tapi nanti ketika dia melihat ada air, dia wajib mengulang sholat. Orang yang seperti ini itu namanya orang yang tayamum, tapi tayamumnya tidak bisa menggugurkan kefarduan sholat. Tak contohaken loro bae. Siji, uang sing tayamume karena atis. Tapi dingin yang tidak sampai mencelakakan, yang tidak sampai mengancam nyawa. Di sampean jagat udan, waya jam 3 sampai tekan jam 8 misalnya. Waduh, hati saya beli gila-gila. Wes lah kita wudu beli yang atis temen, tayamum baik misalnya. No. Lalu maka tayamum ini tidak bisa menggugurkan kefarduan sholat. Nanti ketika dia wudu wajib mengulang sholat. Tapi dingin bukan dingin biasa loh ya, dingin yang memang luar biasa tapi tidak sampai mengancam nyawa. Atau orang yang posisinya bukan musafir. Ana wong ning umah kok tayamum dengan alasan tidak ada air. Padahal yang namanya di tempat pemukiman kok sampai tidak ada air, ini dianggap oleh para ulama sesuatu yang jarang terjadi kan. Ari wong lelungan beli ketemu banyu, itu sudah ghalib, sudah lumrah. Lah kok di rumah di tempat pemukiman dia mengatakan tidak ada air, ini jarang terjadi. Dalam kaidah fikih dikatakan an-nadir kal adam. Sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang itu hukumnya sama seperti tidak ada. Jadi kasus ini tidak muktabar, tidak dipertimbangkan. Sehingga lamun ana wong posisi ning umah laka banyu takon ning tangga laka banyu atau anak tapi kudu bayar lan bayare ora sewajare melebihi harga standar samanul misli, maka kita tayamum walaupun di rumah sendiri tayamum. Tapi nanti ketika kita ketemu dengan air, maka sholat kita wajib diulang. Kenapa? Karena tayamum yang dilakukan orang yang ada di rumah, bukan musafir, bukan karena sakit, itu tidak menggugurkan fardus sholat. Dan kita mesti membedakan antara i'adah dengan qadha. Ini bukan qadha, yang i'adah, mengulang sholat. Sama halnya misalnya kita naik kereta api, naik mobil atau naik pesawat, tiba waktu sholat, kemudian kita tidak bisa melakukan sholat di atas kendaraan. Apalagi kita naik pesawat, tidak bisa. Karena apa? Pesawat itu dianggap oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak istiqrar dengan tanah. Maka sholat yang dilakukan di atas pesawat ketika kita umroh, ketika kita haji, ketika mungkin menjadi TKI misalnya, itu sholatnya lihurmatil waktu. Sholat kau menghormati waktu. Ya sebisai, kalau dodok beli apa-apa, kemedip beli apa-apa, sebisai. Lah engkau bakat tekaning gena, sholat kang mau dilakoni ning dhuwur pesawat lah wajib diulang. Itu namanya i'adatus shalah, mengulang sholat. I'adah ini kalau dijelaskan macam-macam. Kok ana i'adah karena sholat yang pertama tidak memenuhi persyaratan, karena ada kholal, ada cacat. Ada lagi i'adah karena untuk mendapatkan keutamaan berjamaah. Sampean sholat, suwise sholat dewekan tiba-tiba peragat ana wong berjamaah, melu ambil oli keutamaan berjamaah. Beli apa? Engkau peragat ning kono metu ternyata ana wong sholat maning, melu maning sampai ping 17 sembahyang beduk beli apa? Tapi nanti sholat yang kedua sampai ke 27 itu nilainya sunnah. Nilainya sunnah. Jadi yang wajib tetap hanya yang pertama. Itu dilakukan boleh untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Wana maning ya ada zuhur peragat Jumat. Lah ini kok bahasane
Perdebatan ulamanya luar biasa ini. Wes sing penting aja tukaran konon loh. Anak dalile kabeh. Sampeyan beli kiyeng ada, ya bruk beli apa-apa aja ngaruh-ngaruhi sing ada. Sing ada beli kena nyalakaken sing beli ya ada wis lah sekiyenge dewek bae kono. Sekiyenge. Kiyeng ada ya los beli kiyeng ya apa jare. Oh, sing beli kena ku sing beli Jumatan konon bae wis. Loh, niku. Pun. Itu khilafnya perdebatannya ulama ramai sekali. Bahkan banyak kitab-kitab yang khusus ditulis menjelaskan tentang hukum i'adah zuhur setelah Jumat. Bahkan dari versi 4 madhab. Itu ada namanya kitab Husnus Syir'ah fi masyru'iyyati salati zuhri ba'dal jumu'ah idza ta'addadatil jumu'ah indal a'immatil arba'ah. Masya Allah. Jadi bukan hanya dalam mazhab Syafi'i dan bukan hanya di Indonesia, itu di luar negeri juga, di Timur Tengah banyak. Kita tidak akan bahas itulah. Nah, oke, kembali pada persoalan. Jadi ada orang yang tayamumnya itu tidak bisa menggugurkan fardu sholat. Nah, apabila orang yang tayamum kemudian sholat dan di tengah sholat dia melihat ada air, batal atau tidak sholatnya tergantung siapa yang sholat ini. Kalau dia orang yang fardu sholatnya tidak gugur dengan tayamum, maka batal tayamumnya. Dia segera ambil wudhu, kemudian sholat diulang dari pertama. Tapi kalau dia musafir, dia orang sakit misalnya, ya musafir lah. Apa namanya, contoh yang paling tepat, musafir yang memang kalau tayamum itu bisa menggugurkan fardu sholat, maka di tengah-tengah sholat dia melihat air, itu tidak membatalkan sholat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, riddah, murtad. Perlu dijelaskan atau mungkin perlu diulang kembali bahwa riddah itu adalah keluar dari Islam. Orangnya disebut murtad. Tindakannya namanya riddah, orangnya disebut murtad. Yang menjadikan orang keluar dari Islam itu sangat banyak. Bahkan kata Nabi pernah memprediksikan akan tiba satu saat, satu zaman di mana orang itu pagi masih mukmin tapi sore dia nggak kerasa itu sudah kafir, sudah murtad. Sore mukmin tapi pagi sudah kafir, murtad. Lah, yang menjadikan orang murtad itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan perbuatan, bisa berupa keyakinan. Ketika ada orang dalam hati meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, misalnya dia meyakini ada yang bisa menentukan selain Allah, maka dia murtad. Atau dia dalam hati membenarkan Tuhan selain Allah, membenarkan agama lain. Jadi begini, ini perlu dijelaskan ya tentang masalah hubungannya toleransi juga. Kenan. Ayat Quran niku ana ayat internal, ana ayat sing ora internal. Secara internal kita sebagai muslim wajib duwe keyakinan agama kang bener mung Islam. Agama kang diridhoi Gusti Allah mung Islam. Bahkan agama yang diakui itu hanya Islam. Seluruh nabi sejak zaman Nabi Adam, paling tidak dari zaman Nabi Nuh, itu agamanya Islam semua sebetulnya. Kalau kita baca keterangan dalam Al-Quran, pernyataan Nabi Musa, pernyataan Nabi Isa, Yahud itu nama orang. Nasron itu nama tempat, nama desa. Jadi bukan agama sebetulnya. Hanya belakangan saja kemudian para pemeluknya, para yang meyakininya itu mengklaim itu sebagai sebuah agama. Inna dina indallahi Islam. Tapi yang pasti agama yang benar cuma Islam.
Ini di internal kita, di pribadi kita harus yakin seperti itu. Kok sampai ada orang memilih selain Islam sebagai agama, dia adalah orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi bukan berarti karena kita punya keyakinan agama yang benar cuma Islam, agama yang diakui oleh Al-Quran, diakui oleh Allah dan diridhoi cuma Islam, bukan berarti kemudian kita boleh mencaci maki pemeluk agama lain. Apalagi sampai mencaci maki sesembahan orang lain. Itu tidak boleh. Ini hukum sosialnya. Paham ya? Di ayat ini Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Sebab nanti kalau kalian mencela mereka, mereka nanti akan mencela Allah. Berarti dicelanya Allah akibat kita. Makanya dianggap buruknya Islam itu hati-hati. Itu bisa dipastikan karena perilaku oknum-oknum tertentu yang kebetulan agamanya Islam. Kalau orang menilai Islam jujur dari ajarannya, yakin dia akan mengatakan tidak ada agama yang menjunjung tinggi norma, tidak ada agama yang menjunjung tinggi akhlak mulia, tidak ada agama yang menjunjung tinggi kebersihan keadaan selain Islam, tidak ada. Maka Al-Quran melarang mencela orang yang menyembah selain Allah. Mencela orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena ketika mereka dicela, maka mereka akan balas mencela. Bukan cuma kita, fayasubullah, Gusti Allah yang dicela. Coba. Berarti Gusti Allah dicela itu penyebabnya siapa? Kita. Lah, bagaimana ketika terjadi dialog agama? Sampaikan argumentasi yang kuat, yang logis, yang kira-kira tidak bisa dibantah. Kemudian endingnya persoalan mereka menerima atau tidak menerima, maka closing statement diatur oleh Al-Quran. Apa yang kita sampaikan kepada mereka? Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Ya wis terserah, lakum dinukum waliyadin. Ana ucapan, mau kan keyakinan, ana ucapan kan nyebabakan uang dari murtad. Misalnya jelas-jelas kini wong Islam, anaknya wong Islam, ya baka Jumatnya marani masjid, baka sembahyang 5 waktu ya paling beli maghrib bayar di tajung, no kan ngono. Ya beda apa-apa, no. Dongakaken bae sekian maghribe gelem salat, mudah-mudahan yang padher maghrib karo isya ku waktue parek, besok-besok sa isyahe keding. Kan konon, aja toli diumbangi. Sebagian dongakaken. Enggak apa-apa, ada orang menjalankan Islam belum bisa utuh, doakan saja. Mudah-mudahan dengan ada ajaran Islam yang dia kerjakan, iki pasti kula yakin duwe barokah. Lah di antara barokah narik wong mau akhirnya pengen ngelakoni sejene. Jangankan sholat coba. Yang jelas imaduddin, tiangnya agama. Satu sikap, satu akhlak yang disebut dengan jujur saja, itu bisa menjadi magnet kita akhirnya melakukan kebaikan yang lain. Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Masya Allah, luar biasa. Ana maning tindakan perilaku. Misalnya apa? Sujud pada selain Allah. No. Sujud ning kuburan misalnya. No. Ini bisa menyebabkan murtad. Itu pun apabila dilakukan bukan dalam keadaan emergensi, tidak dalam kondisi darurat. Misalnya dalam kondisi darurat, kita berada di sebuah negara, sebuah daerah non-muslim atau ateis yang memaksa orang yang ada di situ untuk tidak percaya pada Tuhan.
untuk sujud misalnya pada matahari misalnya. Kalau tidak mau ancamannya dibunuh. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Maka kita mempertahankan untuk tetap tidak mau, itu bagus. Luar biasa, kuat sekali imannya. Tapi seandainya kita, kita kon mati ya, durung anu ki, priben ya. Tapi lamun anan anu ke, beli gelem dipateni. Tapi lamun gelem, yang penting dalam hati kita meyakini tetap Allah. Hati kita tetap tumaknina, anteng karo iman. Kalau memang ancamannya sampai dibunuh, maka kita boleh sujud pada matahari. Dengan ancaman kalau tidak sujud sampai dibunuh. Dan ini pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi yang namanya Amr bin As. Untuk mengatakan Tuhan itu 3. Kalau tidak dibunuh. Akhirnya dia katakan itu. Maka sahabat geger. Wah, murtad tekanin kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ati ente priben. Mboten kanjeng Nabi kula si ati tetap karo Gusti Allah. Kun soten di bawah tekanan, di bawah ancaman kalau tidak saya dibunuh. Dan betul orang tua saya sudah dibunuh. Saudara saya sudah dibunuh karena tidak mau. Maka turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang memang dipaksa, ditekan, diancam, hatinya tetap tenang dengan iman, maka tidak apa-apa, tidak menjadikan murtad. Oke. Ala kulli hal, ketika ana wong tayammum toli murtad, apakah murtad disebabkan ucapannya, tindakannya, atau keyakinannya, maka otomatis tayammumnya batal. Nah, kita masuk pada persoalan yang penting. Kenapa? Karena terjadi sampai sekarang dan sampai kapan saja. Bagaimana ketika orang yang akan sholat itu ternyata pada bagian tubuhnya terdapat luka. Yang berdasarkan keterangan dokter, luka ini tidak boleh terkena air. Kapan kenang banyu sakitnya tambah, atau sakitnya beli tambah tapi warase tambah suwe, atau warase tetap standar. Mung baik kapan kenang banyu akan menimbulkan belang, cacat, dan luka itu ada di anggota zahir. Misalnya ini ngendas karena mau di kecelakaan, ini rai misalnya. Lamun kenang banyu ki bakolim belang. Masya Allah kita masih ya ganteng belangnya wani 10 cm. Iya. Apa maning misalnya wong wadon, wajah itu majma'ul jamal. Pusat kecantikan itu wajah. Dan kalau kena air, kata dokter, ini akan membuat bekas luka yang tidak bisa hilang sampai mati. Beriben dalam kondisi seperti itu. Nah, ningkene diatur cara sesuci. Pertama, luka itu ditutup atau tidak. Ini tidak dibahas, di matan tidak dibahas. Luka itu ditutup atau tidak. Seandainya luka itu tidak ditutup, ora diperban, ora digip, tapi pancen jari dokter aja kenang banyu. Dan oleh dokter hanya dikasih obat, tapi tidak boleh kena air. Kenapa? Ambil aja nyelekep, ambil gelis garing. Misalnya kan anak, luka itu tidak ditutup, ambil gelis garing. Priben, lamun laka tutupe. Maka prakteke untuk organ-organ tubuh yang masih sehat, yang masih waras, tetap sesuci normal. Kuduwe dibasu karo banyu dibasu, sing kuduwe diusap karo banyu diusap. Tapi luka ini jangan sampai terkena air. Tapi muncul kemudian persoalan, berarti ada bagian yang mestinya terkena air tidak terkena air. Berarti kan kurang sempurna ki. Lah untuk menyempurnakannya tayammum. Jadi wong mau wudu plus tayammum. Wudu plus tayammum. Lah kapan tayammum itu dilakukan? Tergantung ente hadas gede apa hadas cilik. Kalau hadasnya hadas besar,
maka boleh tayamum dulu, boleh mandi dulu di anggota yang masih sehat, yang masih waras. Karena apa? Karena dalam masalah mandi itu tidak ada tartib. Tapi kalau ente wudu, maka praktek tayamumnya pas ketika sudah sampai di anggota tubuh itu. Misalnya, pangapunten, lukai anai ning tangan, ya maka prakteknya mbasurai dingin. Mbasurai dingin. Suwi saya praktek mbasurai, mbasuh tangan tengen. Loh, langko pas arpan basuh tangan kiwe sing ana lukae, kena bagian sing masih waras dibasuh dingin, toli tayamum, tapi bagusnya tayamum dingin. Paham yo? Tayamum dingin, toli nembe dibasuh bagian sing waras. Seperti itu. Karena dalam wudu harus ada tartib, maka praktek tayamumnya pun harus tartib, yaitu pas ketika sampai di anggota yang harus dibasuh. Sudah. Itu seandainya luka itu tidak ditutup. Bagaimana ketika luka itu ditutup? Apakah karena dia patah tulang sehingga harus dipasang gip? Atau mungkin dipai plester? Atau mungkin ditutup kapas? Atau mungkin diperban? Nah ini baru dijelaskan, wasahibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Oh yes. Uwong kang dipasangi gip, dipasangi perban, ketika arepan sholat, wudu biasa, engkau bagian kang ana perbane, ana gipe, ana plastere, iku nanti diusap pakai air, diusap, ya ana plastere, diusap nggo banyu, wes, suwise diusap, toli tayamum. Mestinya dibasuh kan, beli cukup lakukan mung diusap, berarti pada bebokah kurang sempurna, maka disempurnakan dengan tayamum. Seperti itu prakteknya. Lah nanti kemudian sholat yang dikerjakan wajib diulang atau tidak? Apabila ini garis besarnya dulu yang ada di matan saja dulu, sebab itu rinciannya paling tidak ada 5 ini nanti. Tapi sing globalnya dingin. Sholat yang dia kerjakan wajib diulang atau tidak? Kalau gip itu, perban itu, plester itu dipasang dalam kondisi keadaan dia suci, maka nanti tidak mengulang sholat. Tapi kapan dipasangi plester, dipasangi gip, keadaan ora duwe wudu, ora suci, maka kok kapan waras wajib ngulang sholat. Seperti itu. Itu globalnya yang disebutkan di matan. Baik, kalau dirinci seperti apa? Begini. Ulama membedakan antara perban atau gip itu berada di anggota tayamum atau tidak. Ini mesti dibedakan. Perban ini ari anggota tayamum kan hanya 2. Beda dengan wudu loh. Anggota tayamum itu cuma 2. Wajah dan kedua tangan. Maka kalau kita ingin rinci dan jelas sejelas-jelasnya, ulama membedakan. Perban atau gip itu dipasang di anggota yang menjadi anggota tayamum atau bukan. Oh jengga, yang luka itu kaki. Jadi perbannya di kaki. Nah berarti ini nggak masuk ini. Nanti pembahasannya. Oke. Apabila luka yang ditutupi perban itu adalah terdapat pada anggota tayamum, yaitu tangan atau wajah, maka mutlak menurut pendapat yang muktamad, walaupun ini bukan jumhur,
pendapat yang muktamad, maka orang itu nanti kalau sudah sembuh, sudah bisa menggunakan air, wajib mengulang sholat. Baik perban itu ditaruh dalam keadaan suci atau tidak suci. Apa ilatnya? Linaksil badal wal mubdal minhu. Karena badalnya, penggantinya itu kurang. Kemudian yang digantikannya juga kurang. Dua-duanya. Wis ora bisa dibasuh, akhirnya diusap karo tayam, kan nakes kurang. No, oke. Ditambah maning perbane ana ning anggota tayam, berarti tayamume keding ora sembur, maka loro-loroe kurang. Makanya tetap wajib ada. Baik perban itu diletakkan dalam keadaan suci atau tidak. Itu yang pertama. Lah seandainya perban itu berada pada anggota yang bukan anggota tayamum. Misalnya ini ngendas luka kabeh, no. Atau ning sikil misalnya, yang bukan anggota tayamum. Priben. Nah, ini juga perlu dilihat. Plaster atau perban atau gip yang menutupi luka itu melampaui batas atau tidak. Artinya melampaui batas itu bagaimana? Begini. Misalnya ukuran luka kita di kaki itu cuma 5 cm. Untuk memasang perban itu berarti kan 5 cm. Hanya saja kan tidak mungkin kita menempelkan perban hanya 5 cm. Masa ditempelkan ini lukai pas? Tentu ditempelkan ini bagian sing masih waras. Kapan nempel lembung secukupe untuk perekat, tidak melampaui batas, berarti kan? Lah, atau nempelakene sampai memakan bagian yang waras itu terlalu banyak. Bukan sekedar untuk merekatkan, bukan ala qadril istimsak. Kalau memang bagian yang waras itu berlebihan ketutupannya, maka baik perban itu ditaruh dalam keadaan suci atau tidak, wajib i'adah, wajib diulang. Wajib diulang. Kenapa? Dalam kaidah idza dhaqal amru ittasa' wa idza tasa'a dhaqa. Karena beli kenang banyu, maka akhirnya dijembara kening agama. Ya wis diusap bae karo tayamum. Tapi kalau dia kemudian leluasa, terlalu leluasa sampai bagian yang mestinya tidak ditutup itu bisa malah ditutupi, maka wa idza tasa'a doko dirupakan maning. Akhirnya wajib ya ada. Oke. Itu yang kedua, kasus yang kedua. Yang ketiga, apabila bagian yang waras tertutup itu hanya sekedarnya ala qadril istimsak, hanya sebagai untuk merekatkan. Nah ini nanti ada dua. Dia taruh perban itu dalam keadaan suci atau tidak. Kalau dia taruh dalam keadaan tidak suci, maka wajib diulang. Itu yang ketiga berarti. Tapi kalau dia taruh dalam keadaan sudah suci sebelumnya, maka tidak wajib diulang. Berarti ini yang keempat. Atau dia taruh. Jadi oke, balik nih. Pertama, ketika berada pada anggota tayamum, wajib yang ada. Yang kedua, tidak pada anggota tayamum, tapi tutup itu melampaui batas.
maka baik dia taruh dalam keadaan suci atau tidak wajib i'adah. Kemudian apabila sekedarnya hanya untuk merekatkan dan dia menaruh perban itu dalam keadaan hadas, maka juga wajib i'adah. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, apabila hanya untuk merekatkan dan dia menaruhnya dalam keadaan suci, maka tidak wajib i'adah. Atau hanya menutupi yang sakit saja, jadi tidak sampai melebihi yang waras, maka juga tidak wajib i'adah apabila dia taruh dalam keadaan suci. Itu yang kelimanya. Oke. Dalilnya apa? Masuk ke dalil. Ai fi ghairi halis salati tegese ing dalam liyane keadaan salat wa qabla dukhuli lan ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam salat. Rawang riwayataken sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa ghairuhu lan yani at-Tirmidzi an Abi Dzarrin saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ardahu an sairi sahabati Rasulillah ajmain anna Rasulullah satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala ngandika sapa Rasulullah, innas sa'idat thayyibat tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma' falyumissahu basyaratah fa inna dzalika khair. Maknane innas sa'ida setuhune lebu at-thayyiba kang suci, maksudnya juga mensucikan, iku tahurul muslimi kang nyuciaken wong Islam. Iku tahurul muslimi kang nyuciaken wong Islam. Wa illam yajid halis senajan ora nemu sapa muslim almaa ing banyu 10 sinina ing dalam 10 pira-pira tahun. Jadi kata Nabi, debu yang suci itu bisa digunakan untuk bersucinya orang Islam. Walaupun dia tidak ketemu air 10 tahun. Beliau akan ketemu banyu-banyu. Kapan ketemu banyu mana cukup kanggo nginum bae, cukup kanggo masak bae, paham kan? No, jadi ora ketemu banyu sing bisa kanggo wudu. Walaupun sampai 10 tahun, uang solate apa tayamum bae. Lah apa cara Kanjeng Nabi? Lah apa? Lah. Fa idza wajada langko kapan ketemu karo banyu? Fa idza wajada mongko ing dalam nalikane nemu sapa muslim almaa ing banyu fal yumissa mongko becik nempelaken sapa muslim hu ing ma basyaratahu ing kulite muslim. Wa fi riwayah fal yusib fal yasubba fa inna dzalika mongko setune mengkono yumissahu basyaratah iku khairun luwih bagus. Fal yumissahu basyaratahu utawi maksude fal yumissahu basyaratah iku fal yatawaddo mongko becik wudu sapa muslim. Wa hadza utawi iki hadis iku dalilun dalil ala anna tayammumahu ing atase setune tayammume muslim iku qad batala teman-teman batal apa tayammum. Iki dalile wong kapan di luar waktu salat ndeleng ana banyu maka tayammume batal. Kijare Kanjeng Nabi kapan ketemu banyu ya wudua. Berarti kan menunjukkan tayamumnya kalau tayamumnya tidak batal tidak mungkin diperintah oleh Nabi untuk wudu. Paham ya? Pun. Kemudian tentang perban tadi. Endi dalile? Rawang riwayataken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud. An Jabirin saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ardah. Qala ngandika sapa Jabir, kharajna metu sapa kita fi safarin ing dalem lelungan. Kata Jabir, kami dengan beberapa orang yang lain keluar bepergian. Tiba-tiba fa asoba mongko mikenani rajulan ing wong lanang siji minna saking kita apa hajarun watu. Lagi lelungan. Ya lelungan mungkin kan zaman bengen kan ning gunung apa lagi nglewati lembah tiba-tiba ana watu glundung sing dhuwur. Kemudian mengenai apa? Mengenai kepala salah seorang dari mereka. Masya Allah.
Fa asaba mongko mikenani rajulan ing wong lanang siji minna saking kita apa hajarun watu, keglundungan watu, kegotok watu misalnya. Fasajja mongko nyuwek, melukai sampai robek. Fasajja mongko nyuwek apa hajar hu ing rajul fi ra'sihi ing dalem sirahe rajul, sirah kundas. Kapan ing wetan ana terterpe janji endas iku satuan, kapan manusa munie sirah. No laka sirahe ayam, no sirahe anu laka, sirahe wedus laka, endas wedus pada apa endas wedus, endas ayam. Tapi kapan manusa sirah. Fi ra'sihi ing dalam sirahe rajul. Lah, masya Allah geger, weh, kegotok watu, weh, kenang watu glundung sampai suwek ndase. Akhirnya diperban. Toli istirahat, gawe istirahat, ning kemah, gawe istirahat. Turu bisa turu. Sempet turu we ang ing ong. Suruwe lo ngimpi metu mani dari tangi turu lah teles kabeh. Cah kitae kudu adus tak ana sejene. Oli beli lamun aja adus kitae junub. Terus kegelundungan watu junub. Masya Allah. Summah talama mongko keri-keri metu mani sapa rajul. Fasa'ala mongko takon sapa rajul ashabahu ing pira-pira bature rajul. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Hal tajiduna ana tenemu sapa sira kabeh li kanggo ingsun rukhsatan ing kemurahan. Bahasa orang akademisi siapa? Dispensasi. Rukhsatan ing kemurahan. Rukhsah fit tayammum ing dalam tayammum. Kegelundungan watu ndas li sampai suwek li. Oli beli lamun tayammum baiki waya sembayang subuh ki. Ninggange kang ditakoni sahabate goblok. Sahabate sing durung ngaji bab kiyen ki. Ya bukan berarti goblok semuanya. Sahabat mungkin bisa jadi di yang lain pinter sahabat itu. Ala kulli hal kalau berbicara tentang kesolehan, keadilan sahabat kulluhum udul. No, tapi kapan ning tentang keilmuan, yo macam-macam ana sing pinter pol, makanya termasuk mufti. No, mufti itu. Makanya sampai ana dalam perdebatan usul fikih qaulus sahabi itu bisa dijadikan hujjah atau tidak. Dalam kitab Sinatul Ifta, Fadilatul Ustaz Ad-Duktur Nuruddin Ali Jum'ah itu mengatakan terhitung dengan jari sahabat yang berstatus sebagai mufti. No, mufti. Jadi mungkin dalam persoalan ini durung pernah ngaji. Mung bae ninggangi karo sahabat kang keglindingan watu le ninggangi ki seniore kabeh. Dadi arepan kanda kita beli ngerti ya nantu priben, no kan ngono. Akhirnya apa? Jawab. Kita li beli lamun tayammum bae. Jare batur-bature wah Loli, yang anan buktine sirat tangani dibanjur karo banyu masih bisa beli, masih bisa sikile kenang banyu masih bisa beli, masih bisa. Ya berarti kudu adus. Ari tayamum soten lamun wis beli bisa kenang banyu kabeh. Buktine sirat sejene masih kenang banyu, dadi ya kudu adus. Akhirnya apa? Wong mau adus dan apa yang terjadi? Meninggal dunia. Masya Allah, mati. No, faqalu mangko pada ngucap sapa sahabat, mana jidu ora nemu sapa kita. Laka kanggo sira rukhsatan ing kemurahan, wa anta hali utawi siriku takdiru mampu sapa sira alal ma'i ing atase banyu. Atau bisa jadi dimaknani begini. Ketika laki-laki yang terluka ini bertanya, apakah kalian menemukan untukku kemudahan? Boleh tayammum? Sahabat jawab, kami tidak menemukan rukhsah tayammum untukmu selama kamu bisa menggunakan air. Jadi sahabat itu tidak salah menjawab. Paham tidak maksudnya? Lah dia dipikirnya harus mandi. Bisa juga dipahami seperti itu. Tapi kalau melihat sampai akhir hadis, maka pemaknaannya yang pertama tadi. Pemaknaannya. Wah ya beli bisa sirat tayammum. No, kami tidak temukan untukmu rukhsah tayammum.
Sedangkan kamu mampu menggunakan air. Akhire faghtasala mongko adus sapa rajul famata mongko nuli mati sapa rajul, mati. Cari sahabat Jabir, falamma qadimna mongko ing dalem sumangsane teka sapa kita ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukhbira mongko diceritai sapa Kanjeng Rasul. Ukhbira mongko diceritai sapa Kanjeng Rasul bidzalika kelawan mengkono-mengkono kejadian. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Rasul, qataluhu qatalahumullah. Qataluhu pada mateni sapa wong akeh sing ngongkon adus lah hu ing rajul, qatala mateni hum ing wong akeh sapa Allahu Gusti Allah. Allah sa'alu, awas lame ditasydid. Dudu ala, kapan ala iku istiftahiyah, maknane eling-eling. Kapan Allah iku huruf tahdid, maknane mbok yoho pada karo halla. Allah sa'alu, mbok yoho pada takon sapa wong akeh. Idza lam ya'lamu ing dalem nalikane orang ngerti sapa wong akeh. Jare Kanjeng Nabi, wah ya sira mateni bocah kanarane. Modar sira no. Awas ya, kalimat qatalahumullah itu bukan Kanjeng Nabi mendoakan mereka agar dibinasakan oleh Allah, tidak. Itu kalimatuz zajri wa tahdid. Kalimat mencegah dan menakut-nakuti jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Dari Kanjeng Nabi ku saking apa ya, saking ora terima Islamun bahasa nu ka bahasa ning Jawa kah? Bahasa Jawa kah? Sira sembarangan temu kono modar sira loh. Modar sira kan bukan berarti kemudian kita ndongakaken wong mau kongkon mati. Jadi hanya mubalaghah saja. Qatalahumullah itu bukan Nabi mendoakan mereka agar dibinasakan Allah, enggak. Allah sa'alu dalam ya'lamu. Mbok yoho kalau nggak ngerti, kalau bodoh itu tanya sama yang ngerti. Jadi kita jangan sok. Kalau memang kita nggak ngerti, masya Allah, katakan. Kula mawon ketika dalam pengajian-pengajian pangapunten, niki kula duwe rutinan anyar malih wonten disuwun dengan oleh beberapa kiai dan macam-macam lah, pengusaha, ada akademisi, ada dokter, itu setiap 2 minggu sekali niku teng perbutulan teng sumber. No. Itu setelah ngaji ada dialog interaktif. Ada dialog interaktif. Saya sampaikan kepada mereka, kalau kebetulan saya tahu jawabannya apa yang Anda tanyakan, saya akan jawab. Tapi seandainya saya tidak tahu, saya akan jadikan itu PR. Saya akan coba cari jawabannya pulang ke rumah, sesampainya di pondok saya buka kitab, saya cari jawabannya. Tidak juga ketemu, mungkin ada orang yang bisa saya tanya, saya akan tanyakan pada orang itu. Tidak juga ketemu, saya akan jujur untuk mengatakan wallahu a'lam. Jadi aja bae lamun pancen beli ngerti toli sok-sokan ngerti bahaya. Ya contoh ini. Akhirnya apa? Jadi korban sampai mati. Maka ada seorang ulama mengatakan nisful ilmi yufsidul adyan wa nisfut tabibi yufsidul abdan. Ilmu yang separuh-separuh, nisful ilmi, itu berpotensi merusak agama. Coba lihat orang yang kenteng Allahu Akbar, bukan ketika sholat, ning dalan-dalan, karo gawa pentungan, ya. Itu bisa dicek. Kalau tidak semuanya, mayoritas dari mereka juhala, orang bodoh. Jadi mereka punya semangat beragama yang tidak diimbangi dengan ilmu agama. Semangatnya boleh, tapi ilmunya nol. Hati-hati. Ilmu yang separuh-separuh itu bisa berpotensi merusak agama. Kula pernah nyontohaken, ana wong maca kitab salah. Akhirnya praktek sembayangnya ya orang bener. Dalam barisan jamaah itu di kitab fikih, dalam Tahrir, Tuhfatul Tullab dan beberapa kitab yang lain dijelaskan.
Ada sampai gawe barisan selama barisan ning ngarep masih ana sing cowong. Sing ning guri maju. Kalimat ning kitab fal yasudda furjatan. Furjah iku maknane cowong. No, cowong. Fal yasudda. Jadi lamun ana barisan kang cowong, tutupen cowonge. Mung ninggange kitabit cetakane beli bener. Salah. Mestine tulisane furjatan fa'ro jim tak bunder ning kono tak bundere laka titike dadi diwacae farjahu. Dadi benere nutup cowong barisan sembayang karo nyekeli farji bae. Malah ana wong wadon arepan sembayang farjiye disumpel dingin karo kapas. Asale falia sudah kon ditutup farjiye lho. Dadi luru kapas ditakoni karo sing duwe warung, "Sira luru kapas kanggo apa?" "Kanggo nutup farji." "Apa sih?" "Ning ngarepe barisan ana sing cowong." Dadi jare ning kitabe, kapan ning ngarep barisan ana sing cowong farjiye kon ditutup. Ini kan repot. Nisful ilmi yufsidul adyan. No, membuat gelak tawa. Kadalik nisfut tabib yufsidul abdan. Pengetahuan tentang kedokteran, pengobatan yang cuma setengah-setengah itu berpotensi merusak tubuh, membahayakan tubuh. Ya contoh ini. Contoh yang lebih tepat lagi apa? Saya pernah menjelaskan, bengen ana wong iya durung ahli ning kedokteran, durung ahli ning pengobatan alternatif, ya nembe rada bisa, akhirnya buka praktek. Anak pasien teka wis berobat mende-mende durung waras. Jare wong gun arane Pak Tuma. No, Pak Tuma. Jare Pak Tuma, wis ning kene insyaallah waras. Kita nembe oli resep anyar mujarab sumbere langsung sang Kanjeng Nabi. Hadits sahih. No. Priben? Sampeyan kapan bae waras sedulure luru ulah dumung. Ulah kobra. No. Wis obate lah kamaning, ulah ireng obate. Diobati karo ulah ireng ya modar. Ya bener waras selawase kun. No, beli gering-gering maning. Kenapa? Dheweke nemu ning kitab ana obat mujarab. Tulisan ning kitab Al-Habbatus Sauda Syifaun min kulli da. Mung bae kitab sing diduwe ning dheweke benere Al-Habbatu titike keluwen siji Al-Hayyatu tulisane. Lah kapan hayya ning kamus maknane ulah. Kapan Habbatus Sauda jintan hitam. Jintan hitam itu memang salah satu biji-bijian yang dibuat pengobatan oleh Kanjeng Nabi. Lah kuwen tulisannya Hayyatu. Kapan Hayyatu maknane wis beda. Dudu jinten tapi ulah ireng. Ya waras selawase wong mau yang innalillahi je. Lah ini. Maka jare Kanjeng Nabi Allah sa'alu idza lam ya'lamu. Mbok yo takon lamun beli ngerti. Aja keminter. Kadang-kadang kita itu gengsi untuk bertanya, itu gengsi. Padahal sampai coba pimpinan malaikat singarane malaikat Jibril iku nyontowi takon ning Kanjeng Nabi. Ini bisa diartikan multitafsir loh. Kenapa malaikat Jibril sampai tekan ning Kanjeng Nabi toli endena takon, padahal tujuannya mulang agama, tapi metode dengan metode dia bertanya. Ingin mengajarkan para sahabat tapi dengan cara dia bertanya. Ini bisa jadi karena menunjukkan bahwa tidak semua orang itu bisa bertanya. Sebetulnya dia ingin bertanya tapi keder kita takone priben. Maka harus ada tampil orang yang bisa bertanya. Itu. Atau bisa jadi ada kemungkinan sampai malaikat Jibril tampil seperti itu, Mungkin ada sebagian orang yang gengsi untuk bertanya, malu untuk bertanya, padahal orang ngerti, maka dicontohi sing ngarani takonku ora nurunaken martabat ora apa, ora rendah ora apa, kita ki pimpinane malaikat tapi kita masih gelem takon. Itu. Allah sa'alu idza lam ya'lam. Mbok yo gelem takon lamun beli ngerti. Ton.
Sebab apa? Fa inna shifaul ayyi as-su'al. Jare Kanjeng Nabi fa inna shifaul ayyi mongko angin pestine utawi obate bingung iku as-su'alu takon. Jadi kapan sampean bingung, ana maning al-ayyu maknane beli jelas. Kapan sampean beli jelas ki kepriben ki maksude, beli jelas ki, maka obate takon. Sampean dalan ki dalan, mengkokin dengan tangiwe, ambil aja kesasar ya takon ngono lho. Demikian dalam masalah agama. Kalau kita bingung, boleh atau tidak, kan samar, beli jelas gini. Oli tak beli takon obate. Atau bingung gini, kena ta ora, halal ta haram takon. Kayak wong ning dalan deka. Kini mengkokin dengan tangi niwe. Beloknya kemana? Lurus atau belok? Kalau ingin tidak mau tersesat, bertanyalah. Syifaul ayy as-su'al. Inna makana angin pestine ana apa kelakuan. Aneku yakfi nyukupi hi ing wong apa ayyatayammama nyento tayamum sapa wong wa ya'sira lan blebed sapa wong. Blebed ku maksudnya apa? Ya apa? Mlester atau merban. Wa ya'sira lan merban sapa wong au ya'siba atau lafad ya'siba. Jadi ini syakun minar rawi. Rawinya ragu-ragu kalimat Kanjeng Nabi ya'sira atau ya'siba. Tapi dua lafad ini semakna. Mana nih ya'siba ya pada baik. No, blebed, merban. Jurhahu ing lukae wong. Jadi cukup bagi dia tayamum kata Nabi. Untuk lukanya tinggal diperban baik. No. Tolingko pas wudue priben, pas wudue perbane mau diusap. Beli perlu dicelurki banyu diusap. Tapi menurut banyu perbane diusap dure. Tolingko tayamum. Jadi tayamume kanggo nyempurnakaken wuduhe kang kurang sempurna benere dibasuh mung diusap maka disempurnakan dengan tayamum. Summa yamsah mongko keri-keri ngusap sapa wong alaihi ngatasi jurha wa yaghsilalan basuh sapa wong saira jasadihi ing sekarine awake wong. Al-ayyu temanen al-ayy iku tahayyuru bingung fil kalami dalam omongan. Wa qila lan diucapaken apa kang diucapaken huwa al-ayy iku diddul bayani lawane jelas. No, berarti ya remeng-remeng maukah? Pun terakhir, rawang riwayataken sopal Baihaqi, maukah bahwa satu tayamum hanya boleh untuk melakukan satu solat fardu dan boleh berkali-kali melakukan solat sunnah. Ende dalile rawang riwayataken sopal Baihaqi Baihaqi bisnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. An Ibnu Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wardahuma. Qala ngandika sapa Ibnu Umar, yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdits. No, yatayammamu tayammum sapa wong likulli salatin krana saben-saben salat wa illam yuhdits halis senajan durung hadas sapa wong. Jadi walaupun kita belum hadas, belum kentut, belum apa, mau mengerjakan salat fardu yang lain, maka harus tayamum. Jadi dari sini dipahami bahwa satu tayamum itu hanya boleh untuk satu salat fardu. Tapi untuk salat sunnahnya berapa saja selama belum batal. Nakif huna wallahu a'lam wa ahkam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.